opal. Ya. Tangan kiri kalau Bapak ceboknya tangan kiri. Tangan kanan kalau Bapak ceboknya tangan kanan. Jadi pakai cebok. Ceboknya tangan kiri ya, tangan kiri. Pak Haji, saya nggak ada istri. Suami, papahnya aja boleh. Pak Haji, papah mamanya nggak ada, neneknya boleh. Neneknya boleh. Neneknya nggak ada, dia tinggal sama tantenya, punya tantenya. Punya tantenya. Pak Haji, dia nggak ada saudaranya, dia ikut sama tetangganya. Ya udah, cari alat kelamin sapi. Sapi. Iya, Bapak sekalian, ini kita harus maksa. Kalau kemarin-kemarin nggak bisa baca, ya udah toleransi Pak Haji minimal buka Al-Quran, dibuka. Nah, begitu ada testimoni orang Kalimantan Barat itu dengan tempel ini bisa, maka kita berani maksa, harus bisa baca. Itu. Kalau kemarin, ya enggak apa-apa, proses awalnya baca, kalau umumnya orang baca Quran dari kanan, kita bacanya dari kiri, gitu ya. Ini Pak, Bu, maaf ya. Ini kebetulan testimoni datang sendiri tanpa kita rekayasa. Testimoni datang sendiri tanpa kita ciptakan. Makanya saya bersyukur sama Allah. Kenapa saya bersyukur sama Allah? Karena rata-rata yang pada datang ngomongnya begini, Pak Haji saya nggak bisa baca Quran. Saya langsung lemes loh Pak. Ya udah, coba kamu buka-buka Al-Quran. Setiap hari 12 juz ya, berapa lembar? Misalkan 150 lembar, ya udah kamu baca. Itu yang saya bisa jawab. Karena belum ada jawaban dari Allah. Didatangkanlah dari Pangkalan Bun, Kalimantan. Namanya Maryam. Didatengin Maryam KW. Datanglah. Dan dia testimoni langsung bahwa saya tidak bisa baca Quran. Setelah saya lihat anak saya ranking 1. Cuman saya colek alat kelamin saya taruh di jidat kalau lagi tidur. Anak saya beasiswa, anak saya diterima jadi PNS, anak saya diterima jadi pegawai negeri, anak saya jadi gubernur, anak saya jadi menteri, anak saya jadi presiden. Pasti nih bisa buat baca Quran. Coleklah alat kelaminnya dia, dicolek ke mulut. Bisa baca, bisa baca. 3 hari langsung dia bisa baca. Dan sekarang udah khatam Quran. Dia dagang gorengan. 1 gorengan cuma 500 perak. Sewa gerobaknya 500.000 di depan Indomaret di Pangkalan Bun. Di Kalimantan sana. Dia berangkatlah ke sini bawa 3 anaknya. Tanda saya bersyukur sama Allah. Saya tadi kasih uang 5 juta. Saya kasih supir saya. Tol, parkir, bensin, masuk Monas, Dunia Fantasi, Taman Impian Jaya Ancol. Berangkat. Berangkat nih tadi pagi-pagi habis subuh. Nah mau saya Pak, coba Bapak dan Ibu menerjemahkan ilmunya RDAY yang gampang-gampang. Jangan, aduh aku nggak bisa baca Quran, nanti aku nggak bisa punya duit 10 miliar. Kok itu? Janganlah. Buktinya itu tukang gorengan kok nggak bisa baca Quran sekarang khatam. Jadi nggak boleh ngomong kapan ya duitnya cair 10 miliar. Saya lagi perlu nih buat modal. Kapan ya? Nggak boleh. Kalau Bapak dan Ibu ngomong kapan, Mik. Kapan, bareng-bareng. Kapan kita kebayar utang. Ayo diri. Kapan kita akan terkabul. Bareng-bareng. Mungkin lusa atau di lain waktu. Hari ini Semangat. kita pasti terkabul. Hari ini
kita kebayar utang, mungkin lusa atau di lain waktu. Hari ini, oke hari ini. Hari ini kita kebayar utang. Hari ini kita pasti terkabul. Mungkin lusa atau di lain ini. Oke, ada pantun Pak Haji. Ya, boleh. Semangat. Semangat ya. Tepuk tangan dulu dong. Buah ketimun di pinggir rantang. Ada kentang ditenang-tenang polisi. Jangan ngelamun mikirin utang. Datang ke kandang bertanya sama Pak Haji pasti dapat solusi. Nyanyi lagi. Kapan Tiga kali balik-balik. kita kebayar utang? Kapan pasti terbayar utang. Mungkin lusa atau di hari ini. 3 kali ulang. Mungkin lusa atau di hari ini. Dari awal 3 kali. Kapan kita kebayar utang? Kapan kita pasti terkabul. Mungkin lusa atau di hari ini. 3 kali. Mungkin lusa atau di 3 kali. hari ini. 3 kali. Mungkin lusa atau di hari ini. Komo, hari kali. Semangat. Nah, Bapak dan Ibu, karena Bapak dan Ibu ikut GG Travel eksklusif ya. Biasanya kan kita nerangin cuman 1, 2, 3 ya. Nah, nanti saya mau terangin Ibu ada 7 sebenarnya. Sebenarnya sih yang utama 3. Yang 4 ini hanya sambilan, tapi itu nentukan juga. Yang 4 nanti diterangin. Tidak boleh apa? Masa lalu. Coba terangin. 7. Ya, tepuk tangan dulu dong. Ini spesial, eksklusif. Siap, eksklusif. 7 jimat. Yang harus Bapak Ibu pegang erat-erat. Jadi merah, kuning, hijau, biru. Balonku ada 7. Nah, harus dipegang erat-erat. Jangan sampai Diremas-remas. Diremas-remas. Awas diremes-remes. Dipegang erat-erat. Pegang erat-erat. Awas diremes-remes. Nggak Kalau boleh diremes saya nggak mau. diremes-remes. Siap terima? Siap. Ya, jadi gelasnya harus dibuka. Harus dibuka supaya bisa masuk. Kalau nggak dibuka nggak bisa masuk. Iya Pak ya? Iya. Masa harus dicekak? Nggak usah dicekak tapi dibuka sendiri aja. Ya, buka biar bisa masuk. Siap Pak? Siap. Berdiri bisa nanti, pasti bisa lari. Bisa, ya, tenang, langsung bisa. Pasti. Nanti kan udah saya siapin anjing herder. sudah dibawa ke depan. Yang pertama, ini sebetulnya sudah semua tapi kita review. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu harus menjadi manusia yang legowo, lapang dada, menerima ketetapan dan takdir Allah yang diterima Bapak Ibu saat sekarang ini. Sekarang, kondisi sekarang. Baik itu ketetapan yang positif
maupun ketetapan yang Baik. baik. Jangan positif dan negatif nih, gua kepelin loh. Karena ucapan adalah doa. Yang positif dan yang baik. Kayak orang tua kita dulu kalau nanya, ini bener apa bener? Bener. Begitu kan? Iya. Ki baik apa baik, Nak? Baik. Jadi ketetapan Allah yang positif maupun yang baik harus kita terima dengan lapang dada, legowo. Karena legowo itu, menerima ketetapan Allah itu bisa menentukan hajat kita kontan dibayar oleh Allah. Seperti halnya setan. Jangan kalah sama setan. Coba denger ini teman kita nih, setan. Setan. Yo. Jadi Setan terkabul. saat setan itu dikutuk oleh Allah menjadi makhluk yang terkutuk, setan protes apa legowo? Legowo. Jadi kita harus nyontoh setan. Kita harus nyontoh setan. Legowonya. Ini yang ngomong siapa? Yang ngomong setan ngomong. Setan ngomong ke Allah saat dikutuk. Apa kata setan? Aku terima. Aku terima Allah ketetapan dan keputusanmu. Tapi aku punya hajat. Hajatnya dikabulkan enggak kira-kira? Dikabulkan. Apa hajatnya setan saat dia legowo? Berikan saya Allah umur panjang sampai akhir kiamat. Sampai Dikabulin nggak? Langsung dikabulin. Dikabulin. Allah. Maka kita jangan kalah sama setan. Maka kita harus nyontoh setan. Karena yang ngomong tadi merah. Karena hajatnya tidak satu. Hajatnya berapa? Dua. Satu, minta ditangguhkan sampai hari kiamat. Jadi tidak mati-mati, dia umur panjang. Maka kalau setan saja minta Allah dikasih umur panjang dikabulkan, kita hajatnya juga umur panjang. Pasti dikabulkan. Hajatnya yang kedua, Allah berikan izin kepada saya untuk menggoda mereka. Yang ngomong siapa? Untuk menggoda anak cucu Adam. Diizinkan enggak sama Allah? Diizinkan, boleh, tapi ada syaratnya. Mereka yang mau, tapi mereka akan aku berikan petunjuk untuk bisa mengikuti perintah dan laranganku. Dikabulkan setan? Kabulkan. Syaratnya dengan cara apa tadi setan dikabulkan? Legowo. Maka kita harus legowo seperti setan. Yang ngomong siapa tadi? Legowo ya Pak ya. Terima, semangat, pasti akan lancar peredaran darahnya. Karena yang mengganggu peredaran darah Bapak itu adalah setan. Itu baru yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, tadi sudah tinggal mereview. Bapak harus benar-benar menghilangkan sifat yang 18. Harus dinolkan. Dinolin. Karena dengan kita mengenoli sifat 18 itu menjadi pintu masuk kita untuk hajat terkabul. Ada janji Allah di situ. Nanti nyampe di sana.
Caranya gimana kita agar itu bisa mengendap, kita tidak gemuruh seperti kawah Merapi yang selalu bergemuruh dan bergejolak, tapi harus ditenangkan, harus tenang, sehingga kalau diri kita tenang, itu seperti di ember, itu Kasih air kasih keruh. air keruh, di situ ada Berlian, ada emas, intan, mutiara. permata, mutiara ada di situ, enggak kelihatan. Kalau diubek-ubek keruh nggak kelihatan tuh berliannya, tapi kalau diendepin, didiemin, ngendep, nah kelihatan tuh berliannya, ada emasnya, berliannya, ada mutiaranya. Maka ibu harus Endapkan, tenang. tenang, dan airnya sehingga kelihatan jernih yang di atas, memisah dengan yang kotor. Sehingga bisa diambil air yang jernih, diambil intan, emas, permata, berliannya, kotorannya bisa dibuang dengan mudah. Harus ditenangkan. Dengan apa cara menenangkannya? Bangun tidur sampai dengan mau tidur selalu ucap alhamdulillah. Apapun yang terjadi ucapannya selalu alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Kebentur pun juga alhamdulillah, kok cuma sedikit. Nah, begitu. Jatuh brek, alhamdulillah, lecet cuma sedikit. Pakai motor jatuh, alhamdulillah masih hidup. Nah, itu. Selalu ucap alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Yang kedua, untuk mengendapkan itu tadi sudah dicontohkan Pak Haji, selalu bandingkan dengan hajat. Hajatnya besar, maka sifat 18-nya harus 0. Yang kedua. Yang ketiga, ucapkan hajat setiap saat ada yang mancing jengkel. Ucapkan hajat setiap saat ada apapun yang memancing emosi kita. Dengan ucapan alhamdulillah tetap. Istri bikin jengkel, alhamdulillah pasti punya uang 10 miliar. Nah, itu. Maka hati-hati Bapak yang bikin stroke, bikin darah tinggi, itu bukan sate kambing. Tapi Tempe. Tempe, iya. tempe yang di dalam rok. Jadi Bapak Ibu bisa Tulisannya sama, bacanya doang beda. bisa dicoba praktekin, ya. Yang satu dikasih sate selama 3 hari, yang satu dikasih tempe terus-menerus selama 3 hari. Ya, yang dikasih tempe ucapannya akan beda dengan efeknya akan beda yang dikasih sate. Yang dikasih sate setiap hari selama 3, 4, sampai 7 hari ternyata sehat-sehat semua. Ya. Hah? Senyum terus. Akhirnya bajunya sudah minta ganti. Tapi yang dikasih tempe pagi tanya, Bu, masak apa? Tempe Pak, oseng. Siang apa Bu? Tempe bongkrek. Tempe bongkrek. Malamnya tempe goreng. Paginya tempe bosok. Pakai itu. Malam-malam tanya lagi, tempe lagi. Itu langsung darah tingginya naik. Tempe terus, gak ada yang lain apa? Nah, gitu. Yang sate tetap senyum-senyum. Jadi bukan sate, tapi tempe. Nah, gitu, bikin darah tinggi. Ibu-ibu nanya intonasi bacanya gimana tempe. Tempe. Saya nggak tahu tempe itu apa. Nadanya gimana nadanya? Ambil nada dasar dulu yuk. Tempe. Ada lagunya tempe itu. Tempe ono pawon digoreng apa? Prak lagu pramuka ya. Gimana pramukanya? Jadi Oh bukan gitu. Siapa yang suka Tempe. tempe angkat tepuk tangan. Siapa yang suka tempe angkat paha. ya itu yang
tempe. Jadi sumpahin. Jadi apapun yang bikin jengkel, Tadi yang diomongin setan. Setan. Sekarang tempe. jadi ucapkan hajat walaupun jengkel. Tongkolnya diambil kucing pun nggak usah Tempenya nggak boleh ngejar. Tempenya nggak boleh, nggak usah. Tetap. Yang penting tempenya masih ada. Nah, Tongkol biarin dimakan Biarin. sama kucing. ambil saja tongkolnya suami. Iya. Nah, itu. Tempenya nyari. Nah, tempenya nyari. Nyari. Gandengannya tempe adalah tongkol, Pak Tongkol. Haji. Iki acara apa? Goreng tempe dan goreng Tongkol. kol. Nah, Sambil duduk pegang. hajat, alhamdulillah. Jadi bikin jengkel, tongkolnya diambil kucing, alhamdulillah pasti punya uang 10 miliar. Ya. Gitu. Jangan kejar pakai disawat batu. Pior, kacanya yang pecah malahan double. Tongkolnya hilang, kacanya pecah. Yang kena tetangga kepala. Nah, pusing malah, repot. Ya. Yang berikutnya yang keempat, Bapak Ibu, bersihkan sifat 18 yang busuk itu dengan sholat tobat. 18 dari maghrib sampai dengan isya. Cukup, pasti cukup. 18 kali 2 menit 36. Pas sampai isya. Betul ya? Iya betul. Kalau capek nggak bisa bangun, masih bisa bangun, Pak? Oh bisa. Kalau nggak bisa bangun boleh duduk. Kata Pak Haji, sambil duduk sambil Makan tempe. makan tempe, sambil dimot. Boleh pakai duduk. Sholatnya pakai duduk, boleh di atas, boleh di bawah. Gampang kan? Sholatnya boleh di atas, duduknya boleh di atas, boleh di bawah. Jadi atas boleh, bawah boleh. Pilih mana Ibu? Atas bawah. Ramau rugi. Ya, jadi dengan sholat tobat yang 18 plus yang dominan di dalam hati kita, Bapak Ibu, yang 5, 10, 10, 10, 10. Mau diborong langsung habis isya 2 jam atau dicicil dulu boleh 20 habis isya. Nanti duha 10, duhur 10, asar 10 pas. Ada yang mau borong langsung 50, kalau 2 menit kali 50 berarti butuh waktu 100 menit. 120 menit deh, jadi 2 jam. Capek berdiri, duduk. Capek duduk, tidur. Iya, capek tidur. Sholat. Kalau sholat tidur sudah capek, kata Pak Haji disolatin. Makanya Pak Kalau Haji nggak mau baca Quran, dibacain Al-Quran. Jadi pilihannya kata Pak Haji, baca Quran susah. Ya udah pilihlah, mau baca Quran atau dibacain Quran. Nah gitu. Sama, mau sholat atau disolatin. Sholat tobat. Cukup dicicil ya, bisa ya. Bapak Ibu sekalian, ini ada janji Allah tentang yang nomor 2 ini. Bahwa kita dengan mohon ampun, sholat tobat, membersihkan sifat itu artinya apa Pak? Mohon ampun, kita bersihkan diri dari dosa-dosa kita. Berarti kita mohon ampun. Itu nanti buka di surat Nuh. Surat Nuh Nanti- ayat 10, nanti siang habis 11, bilang 12. suruh siapin 10, makan 11, 12. Oke. Apa kata Allah? disiapin, makan siang. Ya. Allah menyampaikan, Fakultus taghfiru rabbakum innahu kana ghafaro. Suruh apa? Mohon ampunlah kepada Tuhanmu. Surat Nuh ayat yang ke-10. Bonusnya ada 5.
Tapi karena sudah mau makan siang, saya sampaikan satu saja. Dan ini hajat Bapak Ibu sekalian. Apa itu kata Allah bonusnya? Wa yumditkum bi amwal. Maka pasti akan aku lipat gandakan hartamu. Jadi kalau Bapak Ibu hajatnya hartanya berlimpah, berlipat ganda, maka syaratnya kata Allah mohon ampun dengan bersihkan sifat 18 dan sholat tobat. Yang ketiga, 1, 2, 3. Tadi itu penjelasan sub. Tadi bab 1 subnya. Cepet kok seneng cepet-cepet. Belum sudah bau-bau. Gorengan. Tempe dan tongkol. Gurih semua. Hah? 50 sama 18. Yang dari maghrib sampai isya Maghrib wajib 18. 18 itu niatnya satu-satu itu kan 18. Bersihin. Ajarin. Saya niat sholat sunat tobat 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa taala, karena saya suka gundah. 2 rakaat salam. Allahu Akbar salam. 2 rakaat. Bacaannya pendek-pendek. Ajarin. Tapi sholatnya yang benar, bukan seperti ini ya. Nanti alhamdulillah Pak dapat ilmu baru dari Bogor. Apa? Sholatnya Allahu Akbar salam. Gitu. Enggak sholat beneran ya. Jadi sholatnya bener. Jadi, Kalau itu yang sholat namanya setan. Jangan dicontoh setannya ya. Jadi diniatkan satu persatu 2 rakaat. Bacaannya mudah saja, yang pendek, yang paling pendek. Apa itu? Inna a'toina kal kausar. Cukup 1 detik selesai itu ya. Nggak sampai 1 menit. 1 menit kita mau nyoba inna a'toina itu bisa dapat 20-30 kali. Maka kalau kita bisa baca inna a'toina kal kausar 1 menit bisa 30 kali, berarti kita bisa baca Quran itu 1 menit dapat 1,5 halaman. Caranya menghafal seperti itu bisa. Kenapa? Karena inna a'toina itu tulisan di Qurannya 1,5 baris. Ya, 1,5 baris. Padahal kalau 1 halaman itu isinya 15 baris. Berarti kalau kita bisa baca inna a'toinanya 1 menit 10 kali, 10 kali berarti 1 menit 1 halaman, 2 menit. Berarti 1 juznya 2 kali 9. 18 menit, 20 menit. 1 juz, berarti 3 juz 1 jam, 4 jam 12 juz. Ilmunya Pak Haji sudah dihitung, bos. Hah? Sudah dihitung. Apa namanya? Saya capai itu agak sulit. Hah? Sulit, saya berusaha itu agak sulit. Sulit. Ya. Sekarang gede hajat apa gede sulit? Gede hajat. Pokoknya ini untuk melawan, lawannya harus gede hajat atau gede Sulit. gede hajat atau gede jengkel, gede hajat atau gede komen. Oke, 2 sudah ya. Bersihkan dan yakin bahwa Allah akan melipat gandakan harta. Sholat tobat. Yang ketiga, ilmu dasar RDAY yang wajib ibadah ekstrimnya. Tadi sudah kita bahas, bangun jam 12, senyum, mandi, sholat tahajud witir, baca Quran. Wajib, tadi ayatnya sudah dibaca. Surat Al-Muzammil ayat 1 sampai dengan ayat ke-6. Fadilahnya mental kita jadi kuat, mental baja, ucapannya
mantap. Paksa. Kenapa 12 juz sudah dihitung? Yang kedua, bangunnya jam 12, baca Qur'annya 12, biar hafal. Itu ya, 12. Ada pertanyaan, kalau membaca ini, saya punya jadinya kan sama istri ya, itu bacanya berdua itu boleh nggak? Oh nanti dijelaskan Pak Haji. Pak, Nanti. kalau bacanya berdua, kalau misalkan istri Bapak meninggal dikubur, Bapak mau gak ikut dikubur? Baca Qurannya masing-masing, karena nanti kan kalau Bapak dikubur, istri nggak nganterin ke dalam kuburan. Jadi masing-masing. Bapak baca 12, istri juga 12. Jangan Bapak baca 6, istri 6. Itu namanya Haji Marco partikelir. Tanya Pak Haji. Ya, Untuk dari 18 sifat ini, saya dari 18 itu 3 yang dominan yang masih ada di Bapak. nah, itu Kali 10 berarti 30. kan. Itu kan saya lakukan tiap hari. Ya, Itu sampai kapan itu Pak? Terus terus sampai cair 10 miliar dong. Kalau udah cair udah jangan dikerjain lagi lah. ya, terus saya lakukan. Kan nanti Bapak kan mentok ke sini lagi. Nah, ketemu saya lagi, kerjain lagi. Iya. Lanjut. Bahan Pak Haji, Ya, yang 18 itu juga setiap hari. setiap hari dari maghrib sampai isya. Khusus pokoknya yang 18 dari maghrib sampai isya. Yang 18 yang dominan misalkan 5. 5 kali 10 50. Misalkan yang dominan Bapak 3. 3 kali 10 30. Misalkan Bapak ada yang 7 atau Ibu ada yang 7. 7 kali 10 70. Nah itu dilakukan dari habis sholat subuh sampai mau tidur. Dicicil. Ajarin yang 50. Mungkin ini agak Ya. belum nyambung. Yang 50, diulangi lagi ya. Yang 50 itu diniatkan juga satu-satu. Kita ada mikir, berarti mikirnya 10. Saya niat sholat sunat tobat 2 rakaat karena Allah, karena saya suka mikir ngelamun. Allahu Akbar 2 rakaat. Salam. Lagi saya niat sholat sunat tobat 2 rakaat karena Allah, karena saya suka mikir sampai 10 kali. Sampai 10 kali. Ya. Sampai 10 kali dicicil mulai Isya mau tadi sudah sampaikan mau diborong habis Isya sampai mau tidur langsung butuh waktu 2 jam boleh. Mau dicicil habis Isya 20, habis subuh mau duha, barengan duha 10, 30, mau duhur 10, 40, mau asar 10, dicicil boleh. Sampai kapan? Sudah jawab Pak Haji. Sampai cair, sampai kobul. Kalau kobul sudah ndak usah, nanti kalau kepentok lagi, ulangi lagi. Nah, Sampai pelinya bengkak. Nah, sampai bengkak. Pokoknya sampai terkabul aja Pak. Yang kabul. 10. Itu ya. Jadi sudah 3 ya. 1, 2, 3 sudah. Yang keempat. Yang keempat mudah. Bapak Ibu tidak boleh berdebat sama siapapun. Sama istri, sama anak, sama suami, sama tetangga, sama istri tetangga, sama suami tetangga, bahkan sama rekan kerja satu tim pun ada pertanyaan pasti. Lah kalau kita pas rapat bagaimana Pak Haji? Boleh. Kalau dimintai pendapat baru berpendapat, mau diterima atau tidak legowo. Kalau disuruh ngajukan presentasi, nyampaikan, sampaikan. Masalah disanggah, masalah mau dipakai atau tidak, legowo. Jadi tidak boleh berdebat karena ada hadisnya. Kata Nabi, orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang suka berdebat. Walaupun dia benar. Walaupun benar. Kenapa berdebat dilarang? Karena dengan berdebat itu akan memunculkan sifat 18.
pasti jengkel, pasti dendam, pasti mikir, pasti ngeluh kok pendapatku gak dinggo, pasti Tanggal berapa besok sedih. Sabtu di sini? Maka tidak boleh 20. berdebat. Berapa tadi? 4. Yang kelima Bapak Ibu tidak boleh mengingat-ingat masa lalu. Biarlah yang lalu tetap berlalu. Jangan dibawa ke masa depan. Baik itu Diminta kapan, Pak? yang Yang 10 jutanya satu. menyakitkan kita ataupun yang lainnya yang menyenangkan. Tidak usah diingat-ingat. Orang datang dulu nipu kita, lupakan. Orang datang dulu minta uang, pinjem uang ke kita, punya hutang, susah ditagih, lupakan. Lupakan semua. Mantan terindah. Orang yang KW itu Pak. KW. Orang yang pernah kita bantu pun lupakan. Karena orang yang pernah kita bantu kadang justru lebih menyakitkan. Namanya Bang. Mantap. Sudah pinjam uang, sudah dibayari, dijelek-jelekin. Sakitnya di mana? Di sini. Iya, makanya akan timbul lagi sifat 18. Jangan diingat. Kita diciptakan Allah, kepala kita ini tidak bisa muter ke belakang. Bisa enggak? Enggak bisa. Kita menyongsong masa depan terus. Noleh aja maksimal enggak ada 45 derajat. Segini doang, segini doang. Ngelirik doang. Maka kita kalau naik mobil, naik motor pun spionnya kecil. Sekedarnya saja. Kalau kita selalu lihat spion, kita pasti mundur. Mundur. Orang yang selalu lihat spion mundur. Baik lihat spion maupun lihat belakang. Itu pastinya kalau nyetir mobil, pasti maunya mundur. Kita mau mundur apa maju? Maju mundur. Iya bos? Oh iya. Maju mundur. Maju ya maju. Jadi tidak usah diingat-ingat masa lalu. Berapa tadi sudah? 5. Yang keenam. Nanti habis makan. Oh enggak ya. Yang keenam gampang. Yang keenam, Bapak sekalian, ucapkan hajat kita saat tadi itu. Apapun yang membuat kita jengkel, sumpahin sumpah serapah yang positif. Jangan nyumpahin dengan apa kalau bahasa Klatennya itu? Nyepatani. Nah, itu. Menang-menang Nyepatani. baik tapi Bahaya. pinter. Iya. Menang-menang baik. Nyepatani, nyedak nih. Man, Bu Sari pengen gabung ke sini katanya, udah gatal katanya. Suruh masuk. Gendong Man, Gendong depan. gendong depan. Jadi Hah? Sari jamu, iya. Sarija. Jadi Kakaknya Malampir. ucapkan dengan ucapan Malampir. yang positif. Yang negatif terkabul, terkabul. Nyepatani sering terkabul Pak nggih. Gampang. Wah, awas ini ganggu aku montoran tabrakan. Nyepatani namanya Pak nggih. Iya. Kita jengkel dan akhirnya dendam itu munculnya sifat 18. Terkabul itu. Mana? Terkabul. Mana Bu Sari? Yuk duduk sini Bu Sari. Samping Haji Marco. Jamunya mana? Iya. Ini kita boleh impor dari Pamarican. Iya. Sini, ayo. Kan pantun. Iya. Taman Safari lihat macan. Ibu Sari dari Pamarican. Tepuk tangan dulu dong. Bu Sari dari Pamarican. Ya. Dukun santet. Ini Mbak Inces. Oh iya.
Nah, ini Mas Peri. Sama candiknya ya? Ya. Sama black and white. Bukan, beda zaman. Beda zaman. Ini Mbak Inces, ini Mas Ences. Mas yang ences mulu. Jadi Yang Bapak dan Ibu, hari ini kita datangkan Bu Sari dari Pamarican. Dia salah satu testimoni kita yang luar biasa. Dia punya anak kosong, gak hamil-hamil 9 tahun. Alhamdulillah praktekin RDAY hamil dan alhamdulillah lahir bayinya sehat. Betul? Betul. Ya, 9 tahun. Tepuk tangan dong. Nah, besok kalau Bapak dan Ibu maksain ikut lagi ke sini, tadi saya barusan telepon sama Mbak Nadia, besok dia mau hadir di sini, mau ngasih caranya hutang pinjol lunas tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset. Karena Mbak Nadia pinjolnya 40, 40 Mbak Nadia. Nah, suaminya pinjolnya 60. Jadi suami istri pinjolnya berapa? 100 pinjaman online. Lunas semuanya tanpa bayar, tanpa nyicil. Jadi buat Bapak dan Ibu, paksain besok hari Sabtu jam 7 kita udah mulai live pencerahan di sini. Bersama GG Travel. Jadi acaranya disponsorin sama GG Travel. Jadi khusus Mbak Nadia, tadi saya japri, Mbak besok datang ya, kasih motivasi rombongan GG Travel. Kata Mbak Nadia, iya. Tentang apa isinya Pak Haji? Ya mbaknya kan pernah punya pinjol 40 pinjol. Suaminya 60 pinjol. Nah alhamdulillah Mbak Nadia terkabul. Kedua, Mbak Nadia kerja di BRI. Alhamdulillah ditarget sama kantor 460 miliar. Alhamdulillah Mbak Nadia terlampaui targetnya 1 triliun. Dan alhamdulillah dia bonus dari BRI, mobil, rumah, uang dan berangkat haji. Nah mau saya, kalau Mbak Nadia ditarget 460 miliar, Bapak dan Ibu juga harus bisa cair 10 miliar tiap bulan. Amin. Harus, karena Mbak Nadia alhamdulillah terlampauin. Targetnya bisa 1 triliun. Nah nanti besok dia hari Sabtu besok, ini kan Sabtu nih. Sabtu tanggal 21. Dihadirkan khusus untuk yang rombongan GG Travel. Pantun. Oh pantun. Yuk, Pantun diri lagi. dong, diri. Oke. Diri. Buah ketimun di pinggir rantang. Buah kentang. Sambil pantun nih nggak boleh ngaceng. Biarin bener. Buah kentang ditendang polisi. Jangan ngelamun mikirin utang. Datang ke kandang dapat solusi. Jadi nanti Bapak dan Ibu maunya saya paksain bisa hadir besok hari Sabtu bersama GG Travel. Paksain datang bersama GG Travel biar denger langsung dari Mbak Nadia dan suaminya. Suaminya pinjolnya 60, Mbak Nadia pinjolnya 40. Lunas tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset. Kedua, Mbak Nadia ditarget sama kantor 460 miliar. Kok dia bisa dapat 1 triliun? Dia melakukan apa tuh? Nah nanti Mbak Nadia yang nerangin langsung ilmu RDAY. Nah saya mau Bapak dan Ibu dapat motivasinya dari Mbak Nadia. Tapi mengaplikasikan dengan hajatnya Bapak dan Ibu masing-masing. Misalkan Ibu pengen punya restoran, tinggal ngaplikasi. Pak Haji, kalau saya pengen berangkat, ngubungin GG Travelnya gimana? Mana mic-nya? Nah nanti Mas Peri yang nyiapin. Ya saya kan nggak nyiapin, GG Travel miliknya Mas Peri. Ayo bos, promosi bos. Tepuk tangan dulu dong. Buat acara besok Sabtu. Buat acara besok Sabtu. Nggak apa-apa. Buat Ya,
Teman-teman, jangan lupa besok tanggal 20 Juni 2025 kita akan keberangkatan lagi ke RDAY, startnya dari Kota Klaten, Jawa Tengah. Ingat ya, yang sudah ada di grup itu nanti biaya ada diskon sebesar 50% ya, termasuk peserta rombongan ini ya. Nah, wajib berangkat. Kenapa? Besok kita akan hadirkan bintang tamu yang sangat luar biasa, yaitu Mbak Nadia, yang mana beliau hutang pinjol 50 pinjol, suaminya 60 ya, itu lunas tanpa bayar, tanpa cicil, tanpa angsur ya. Saya ingin teman-teman semua yang menyaksikan live ini, yang menyaksikan video ini, besok ikut hadir ya, biar bulan depan semua sudah beres semua hutang-hutangnya ya. Teman-teman yang mau ikut rombongan GG Travel, silakan hubungi nomor WA di 0812 800 797 di 0812 800 797. Jangan lupa sampaikan ke teman-teman, saudara, tetangga, siapapun yang butuh informasi ini. Ya, mungkin teman-teman saya juga sedikit testimoni ya. Saya berkali-kali mungkin teman-teman lihatnya GG Travel sekarang ya bisa berangkat sampai 3 bis. Dulu saya juga legowo ya, hanya pasrah saja. Udah nganter orang-orang yang lagi kesusahan ke sini. Ya, datang ke sini, kamu punya masalah apa? Ini ada solusi dari Pak Haji. Tapi saya nggak punya uang, ya sudah berangkat. Kayak hari ini pun ada ya, ada nggak? Ada nggak? Ya, nggak usah sebutin ya, takutnya malu ya. Ya, karena kalau kita pingin hajatnya terkabul ya bantu orang lain ya. Kalau kita nggak bisa bantu dengan uang, ya bantu dengan tenaga, bantu dengan pikiran ya. Teman-teman tolong sampaikan, membantu ke teman-teman yang besok membutuhkan. Ya, target kita besok berangkat 5 bis, biar uang pencerahan yang di atas itu kita pakai. Tepuk ya. tangan dong. Ya, karena hanya murah meriah 350.000 dan pastikan teman-teman Pulang pergi. Ya, pulang pergi, ya. Pulang pergi makannya sama, ya, dapat centongnya sama, dapat pencerahannya sama, bahkan besok ada bintang tamu spesial, ya. Mbak Nadia. Mbak Nadia, ya, beliau utang Ratu Pinjol. ya. Besok dihadirkan khusus tamu-tamunya GG Travel. Ya, tepuk tangan dong ya. Ya, minta tolong sekali lagi ke teman-teman yang sudah ikut hari ini, besok wajib ikut dan sampaikan ke teman yang lain biar ikut ya, karena besok momen spesial, momen yang langka. Mbak Nadia udah jarang sekali ke sini karena sudah nggak punya utang. Dulu waktu punya utang ya sering ke sini ya. Ya. Karena kalau masih punya utang kan lemas, pinginnya ngecas terus. Ya, begitu utangnya nggak punya terus males kayak ya, teman-teman jangan begitu ya. Kayak Haji Warko ini aja ngecas, kayaknya butuh suntikan ini. Ya Pak Haji ya. Kalau lagi punya uang nggak kesini kayaknya nih. Ya, testimoni aja Pak Haji ya. Ya. Nah, kalau ada yang mau datang ke sini bersama GG Travel, bisa hubungi ke nomor HP berapa? Ya. GG Travel. Nomor WA-nya di 0812 800 797. Di 0812 800 797. Biayanya berapa? Biayanya normalnya 700.000, khusus besok ya, acara momen spesial kita ada diskon 50% ya. Tepuk tangan dulu dong ya. Emang ketemu ya, nyatanya ketemu ya. Nah, nggak usah mikir rugi-rugi ya. Toh Pak Haji nggak mikir rugi juga tetap kaya raya ya. Kita kan muridnya. Ya teman-teman, pastikan daftar ya mulai hari ini karena kuota terbatas. Kita besok targetnya pakai ruang pencerahan yang di atas ya. Nah, fasilitasnya apa tuh 350.000? Fasilitasnya sama, nggak ada bedanya ya. Tentunya dengan bis yang full AC, tempat duduknya nyaman,
Yang dari luar kota juga ada home translate ya di Klaten, silakan nginep di sana, juga nggak berbayar Pak Hadi, nggak bayar lagi ya, nggak ada ya, ya makan juga dikasih ya, ya. Jadi teman-teman yang dari luar kota, dari Kalimantan, terutama dari Jawa Timur ya, silakan ke Klaten dulu sehari sebelumnya atau pagi harinya, ya hari Kamisnya atau hari Jumat pagi datang ke kantor GG Travel yang di Klaten. Ya, tidak dibungut biaya tambahan, hanya 350.000. Yang naik bis nanti turun di Polres Klaten, yang naik kereta nanti turun di stasiun Klaten, nanti ada penjemputan juga gratis. Ya. Berangkatnya tanggal berapa? Berangkatnya nanti tanggal 20 Juni 2025, start dari kota Klaten, Jawa Tengah, nanti lewat jalur selatan dan utara ya, yang ada di Tegal, Pekalongan, semua yang ada di tol silakan nunggu di tempatnya masing-masing ya. Yang ada di selatan nanti ada di seperti Buntu, Kebumen, Banyumas, Purwokerto juga nunggu di lokasinya masing-masing. Ya, fasilitasnya tetap sama teman-teman, bis AC, karaoke, dapat makan, di sini juga makan lagi. Pokoknya nggak kekurangan makan ya. Ini edisi khusus, edisi spesial. Pokoknya teman-teman harus kabul juga bulan ini ya. Ya, yang minggu depan mau ikut siapa angkat tangan coba? Ikut semua ya? Wajib ikut ya? Ya. Iyalah, soalnya kan ada pembicaranya Mbak Nadia. Ya. Nanti Mbak Nadia ngasih motivasi buat teman-teman, utang pinjol aja 40 bisa lunas tanpa bayar, tanpa nyicil. Suaminya 60. Jadi pembicaranya nanti berdua. Nanti dikasih siasat gimana caranya utang lunas tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset. Disiasatin gimana caranya. Pak Haji, kalau saya nih dari Bekasi ya mesti ke Klaten dulu. Enggak ya, tetap aja nunggu di rest area atau exit tol terdekat ya. Kemarin ada gitu Pak Haji, dari Cirebon ke Klaten dulu. Dari Majenang juga ada ke Klaten dulu, tiba-tiba. Kalau dari Pak Marican. Biar dijemput Bu Sari aja nanti. Karena ini momennya jarang Pak. Mbak Nadia tadi saya rayu Mbak. Besok kan GG Travel ngasih diskon 50% dari 700.000 pulang pergi jadi 350. Bisa gak Mbak jadi pembicara? Saya bilang, isinya apa Pak Haji? Ya pengalaman Mbaknya. Mau. Jam 7 aja Pak Haji biar waktunya panjang. Karena kalau jam 9 baru mulai cuman 3 jam, takutnya banyak yang mau nanya. Kasihan tamunya jauh dari Klaten. Ya udah jam 7. Jadi Bapak dan Ibu nanti datang langsung makan dulu di atas, nanti langsung jalan ke ruangan pencerahannya di sebelah situ. Nah, jadi nanti kita siapin makan. Pak Haji, makannya berapa kali? Ya bebas, nanti habis duhur atau sebelum duhur kita makan lagi bakso. Kita udah pesenin, bakso dalamnya racun. Enggak, bakso urat. Bakso urat, kebetulan yang bikin orang Jawa dari Wonogiri. Waktu datang ke sini dia kelilit utang. Dia riadoh di sini bikin bakso. Dan alhamdulillah sekarang jadi pengusaha kaya raya dagang bakso terbesar di Bogor. Jadi di Bogor tuh ada bakso, banyak bakso, tapi paling besar hanya dia doang. Kenapa? Karena alat kelaminnya besar. Nah, alhamdulillah kita pesen kemarin 5 juta. 5 juta ya? Saya pesen 5 juta, baksonya, mie-nya, semuanya. Jadi kita cuma ngasih kuah, terus dikasih bumbunya semuanya dari dia. Buat jamu GG Travel. Dan baksonya spesial, dalamnya ada alat kelaminnya. Nah, itu orang Wonogiri, dia riado di sini. Sekarang dia pemilik bakso terbesar di kota Bogor. Jadi nggak ada yang paling besar, hanya dia aja.
Awalnya dia jadi ngabdi di sini. Nah, jadi dia riadoh. Nah, besok khusus buat teman-teman GG Travel yang mau hadir, kita siapin lagi paginya nasi goreng atau mie goreng atau apa, nanti siangnya bakso. Pak Haji nanti kalau habis maghrib lapar lagi, kita siapin lagi seblak. Nanti malamnya baru ditabok.